Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardini. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat peta tematik menggunakan aplikasi Quantum Gis. Nah, di sini saya menggunakan berdata dari profil kesehatan Kulon Progo tahun 2023 yang bisa diakses langsung di Google. Nah, nantinya kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat peta tematik seperti yang tertera di layar ini. Di sini saya akan membuat peta tematik tentang sebaran penyakit atau sebaran penderita penyakit diabetes mellitus di Kabupaten Kulon Progo tahun 2023. Untuk mengetahui bagaimana caranya, silakan simak video ini sampai selesai. Nah, jadi pertama-tama kita bisa membuka website bernama gadm.org. Lalu kita bisa langsung menuju tampilan seperti ini. Jika ada tampilan seperti ini, bisa langsung klik data. Lalu kita pilih data by country. Nah, kita pilih country-nya atau negara, yaitu Indonesia. Ini. Nah, nanti bisa langsung download di shapefile saja ya, teman-teman. Nah, kalau sudah terdownload, akan muncul seperti ini. Nah, file ini nantinya bisa teman-teman ekstrak untuk mendapatkan file lengkap seperti ini. Nah, nantinya kita akan menggunakan GADM 40_IDN_4. Nah, karena nanti kita menggunakan aplikasi GIS, jadi format file yang digunakan adalah SHP. Nah, untuk memasukkannya bisa langsung di drag saja ya teman-teman. Ini bisa langsung ditarik ke sini. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini kan masih satu wilayah Indonesia ya. Nah, kita kan hanya mau menggunakan Kabupaten Kulon Progo saja. Nah, lalu kita bisa melakukan filter dengan cara diklik kanan, lalu akan ada muncul tampilan seperti ini. Bisa langsung kita pilih filter saja. Nah, di sini kita pilih yang name _2, kita klik 2 kali, nah, kita pilih yang _2 karena _2 ini untuk mewakili kabupaten ya teman-teman. Lalu jika sudah diklik 2 kali, kita klik sama dengan. Selanjutnya kita bisa langsung menuju ke sini, pilih all. Lalu kita cari kabupaten yang akan kita gunakan, yaitu Kulon Progo. Ini, jika sudah, mungkin teman-teman mau mengetes dulu, bisa. Nah, jika sudah terganti, bisa langsung di OK. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu, jika sudah, bisa diselect ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita ekspor. Kita ekspor seperti ini, supaya nantinya kita menggunakan yang ini saja dibandingkan dari yang GADM, karena berpotensi untuk mengubah format GADM-nya secara langsung. Lalu untuk file name-nya kita bisa namakan Kulon Progo. Bisa di OK. Nah, untuk yang GADM ini bisa kita remove saja karena nantinya tidak akan kita gunakan lagi. Kita remove seperti ini. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita bisa langsung memasukkan data-data yang sudah kita peroleh dari profil kesehatan Kulon Progo yang mencakup puskesmas, wilayah kerja puskesmas, dan juga data penderita diabetes mellitus. Di sini kita bisa menambahkan melalui
layer, add delimited text layer. Nah, di sini kita bisa memasukkan filenya. Nah, ini untuk filenya jangan lupa menggunakan format CSV supaya bisa dimasukkan ke sini. Lalu kita open. Nah, jangan lupa untuk ini kita pilih yang semikolon, lalu no geometry, attribute only table. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, jika sudah, bisa langsung kita add saja. Lalu kita close. Nah, selanjutnya, kita bisa melakukan join ya teman-teman. Untuk join ini bisa melalui properties. Lalu ini joins. Nah, ini file yang tadi kita masukkan. Untuk ininya kita menggunakan nama 4 atau desa. Ini juga menggunakan name underscore 4 atau desa. Nah, ini jangan lupa dicentang. Dan kita pilih puskesmas dengan jumlah penderita diabetes mellitus. Lalu kita apply. Dan oke. Nah, sudah. Selanjutnya kita bisa melakukan dissolve. Untuk dissolve bisa dilakukan melalui vektor. Lalu kita ke Geoprocessing Tools. Nah, di sini lalu akan muncul seperti ini. Dari sini yang kita centang itu adalah pemetaan Kulon Progo yang puskesmas saja karena kita ingin mengambil wilayah puskesmas. Jika sudah komplit bisa langsung di close. Nah, bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya. Ini yang setelah di dissolve dan ini yang sebelum di dissolve. Nah, untuk yang sebelumnya ini bisa di hide, bisa diancentang seperti ini atau bisa di remove juga karena nantinya kita tidak akan menggunakan peta yang sebelumnya lagi. Bisa di remove saja. Nah, jika sudah, lalu kita bisa memberikan labels dengan cara kita pilih yang ini. Kita pilih ini ikonnya. Lalu kita pilih single labels. Nah, single labels. Kita pilih nama sesuai dengan saat kita dissolve tadi, yaitu pemetaan Kulon Progo Puskesmas. Nah, di sini akan ditampilkan nama-nama puskesmas yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini bisa diatur untuk teksnya, bisa diganti fontnya, atau dibesar kecilkan tulisannya, diubah warnanya. Namun, saya akan menggunakan semacam outline supaya untuk mempertegas tulisan di depannya. Bisa menggunakan ini, draw text buffer bisa dicentang. Untuk size-nya bisa diatur juga, jika tadi dirasa terlalu besar bisa dikecilkan. Lalu untuk opacity-nya juga bisa diatur, mau yang seperti apa, seperti ini. Terus jika sudah bisa disilang. Lalu akan ditampilkan seperti ini. Nah, sekarang saya akan menandai wilayah mana saja sih yang yang penderitanya itu tergolong tinggi, sedang, atau rendah. Nah, dengan cara kita menggunakan simbologi untuk memberi tanda setiap wilayah sesuai dengan warnanya. Jadi, kita bisa ke simbologi. Dari simbologi ini, di sini kita bisa pilih yang graduated. Lalu value-nya kita masukkan yang ini. Lalu kita pilih classify. Nah, untuk classify ini bisa teman-teman pilih juga ya. Ini ada 5 class, ada 5 kategori. Teman-teman bisa kalau mau hanya 3 juga bisa dieditnya di sini. Tapi di sini saya akan menggunakan 5 kategori saja. Apply. Nah,
sini akan terlihat di mana Kali Bawang ini termasuk kelompok yang tinggi, lalu di Samigaluh ini termasuk yang rendah, dibedakan melalui warna yang tertera sesuai dengan jumlah besaran kasus diabetes mellitusnya. Lalu setelah itu untuk menambah estetika saja ya, atau mungkin bisa juga digunakan untuk memperjelas. Nah, di sini saya akan menambahkan peta dari Google. Nah, di sini kita bisa langsung ke web, lalu ada Quick Map Services, lalu kita bisa langsung ke Google, dan di sini saya akan menggunakan Google Road. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah tampilannya. Ini bisa diatur sesuai keinginan teman-teman juga. Lalu, jika sudah seperti ini tandanya petanya sudah siap untuk diedit seperti di awal video tadi. Nah, gimana cara melakukannya? Jadi yang pertama, kalau sudah seperti ini, bisa langsung ke project, lalu kita bisa ke layout manager. Setelah itu bisa kita langsung menuju create. Nah, create ini nanti untuk judulnya bebas, bisa disesuaikan lagi. Di sini mungkin saya akan menggunakan nama sebaran penderita diabetes mellitus. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, mungkin yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat frame-nya terlebih dahulu. Dengan cara menambahkan icon rectangle atau kotak. Nah, ini bisa dipilih. Nah, usahakan jangan terlalu mepet ya teman-teman. Seperti ini. Nanti bisa dirapikan lagi. Nah, jika sudah, kita bisa langsung menuju menambahkan petanya. Peta yang tadi sudah kita buat dengan cara bisa langsung ke icon yang ini, add map. Nah, ini bisa kita langsung gambar, bisa disesuaikan mau sebesar apa. Mungkin segini cukup ya. Jika sudah, mapnya akan melakukan render, dan ini adalah hasil peta yang tadi sudah kita buat, sudah berhasil di drag dan dimasukkan ke sini. Selanjutnya, kita bisa langsung ke sini, kita langsung ke grid, memunculkan. Caranya adalah klik icon tambah, lalu kita bisa klik, lalu modify grid. Nah, di sini kita bisa memodifikasi untuk X dan Y-nya. Ini kalian teman-teman bisa melakukan percobaan ya, mungkin mana yang paling sesuai. Kita coba ya. Misal 25. Ini juga 25. Oh, ternyata kurang lebih. Misal 22. Atau 25 saja. Ini juga 25. Nah, akan muncul seperti ini. Jika sudah, mungkin teman-teman bisa, kalau mau mengatur lagi, bisa diatur lagi. Tapi di sini mungkin saya akan menyembunyikan gridnya, karena nanti saya hanya ingin menambahkan koordinatnya sendiri. Jadi ini bisa dipilih, bisa diklik, lalu ke frame dan annotation only. Nah, di sini akan hilang, tapi jangan khawatir. Di sini kita bisa langsung scroll ke bawah dan draw coordinate. Nah, akan muncul ya teman-teman. Nah, jangan khawatir karena ini masih bisa diedit, yaitu dengan cara
Ini kita pilih formatnya yang left, yang kiri. Ini outside frame sudah betul ya. Kalau inside frame tampilannya kan seperti ini. Kalau outside frame seperti ini. Nah, untuk ininya bisa langsung kita atur ke vertikal. Begitu pula yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kita akan menambahkan skala. Dengan cara ini kita cari icon seperti ini yang bernama Add Scale Bar. Ini bisa langsung ditarik. Nah, jika teman-teman mau yang lebih panjang, ini bisa diedit dengan cara di sebelah sini, di segments. Ini bisa ditambah sampai 5, mungkin, tapi di sini saya akan menggunakan 3 saja. Lalu selanjutnya, jika teman-teman ingin stylenya ganti atau bentuknya ganti, ini bisa diubah melalui di main properties, lalu ada style, teman-teman pilih ini bisa disesuaikan dengan preferensi teman-teman ya. Seperti ini, dan bisa dicoba satu-satu mana yang menjadi preferensi teman-teman. Di sini mungkin saya akan menggunakan line text down. Nah, jika sudah, selanjutnya saya juga akan menambahkan arah mata angin. Di sini kita bisa langsung ke icon yang bernama Add North Arrow. Nah, selanjutnya kita bisa langsung gambar saja. Sini. Nah, untuk bentuknya ini bisa teman-teman kreasikan sendiri ya. Mana yang sekiranya menarik untuk teman-teman. Nah, untuk simbolnya bisa dicari juga. Nah, misal seperti ini, atau seperti ini, atau yang seperti ini. Bisa disesuaikan preferensi teman-teman. Kembali lagi ke bagaimana preferensi teman-teman. Nah, lalu jika ingin mengubah warnanya, teman-teman bisa langsung ke sini. Ini untuk warnanya bisa diubah sesuai keinginan teman-teman nantinya. Nah, lalu untuk stroke atau outline-nya juga bisa diubah ya teman-teman. Nah, ini tergantung preferensi teman-teman bagaimana, bisa diatur sendiri. Nah, jika sudah, kalau mau diletakkan di sini juga boleh, atau mau diletakkan di sini juga tidak apa-apa. Mungkin akan saya letakkan di sini. Ya. Nah, selesai dengan peta, sekarang kita bisa memasukkan semacam identitas ya teman-teman di sebelah kanan di kotak yang kosong ini. Caranya adalah dengan menambahkan kotak lagi seperti di awal. Nah, ini bisa diatur ya sesuai keinginan. Untuk lebar dan tingginya bisa diatur-atur lagi ya teman-teman. Bisa disesuaikan atau dirapikan juga bisa. Selanjutnya, di atas ini bisa kita masukkan logo. Logo ini bisa tergantung dari instansi atau lembaga yang mau diperlukan. Nah, karena ini untuk keperluan tugas dari kampus, maka saya akan menggunakan logo dari fakultas dan juga universitas. Di sini saya sudah menyiapkan logo UNED. Ini bisa kita, oh maaf, bisa langsung kita tarik ya, tarik ke sini. Dan juga logo fakultas, ini bisa ditarik ke sini juga. Nah, udah. Ini bisa kita atur besar kecilnya. Bisa kita atur ya teman-teman. Nah,
besar kecilnya bisa diatur kembali sesuai dengan referensi teman-teman. Nah, sudah mungkin seperti ini. Nah, selesai dengan logo. Untuk menambahkan tulisan di bawahnya mungkin lebih rapi jika ada garis yang membatasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan add row. Kita bisa tarik, lalu jika sudah kita bisa klik kanan. Karena ini tidak mau muncul ya. Mungkin kita akan menggunakan ini, kita coba menggunakan rectangle. Seperti ini, tipis saja. Nah, akan muncul. Nah, di bawahnya kita bisa menuliskan nama instansi kita. Untuk menambahkan tulisan, bisa menggunakan icon add label ini. Tarik seperti ini. Di sini saya akan menuliskan fakultas saya, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Nah, jangan khawatir ya teman-teman, ini tulisannya masih bisa diedit melalui font. Di appearance, ini ada font. Nah, ini bisa diatur mau bagaimana tulisannya. Nah, ini ada fontnya juga, kalau mau diganti bisa. Stylenya kalau mau di bold juga, nah akan menjadi tebal seperti itu. Untuk tulisannya kalau mau diperbesar atau diperkecil juga masih sangat bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini kalau diperbesar. Tapi saya akan menggunakan ukuran 9. Untuk stylenya saya memilih bold. Selanjutnya, untuk alignment kita bisa pilih juga mau rata kiri, rata kanan, tengah, atau rata kanan kiri. Tapi di sini saya akan menggunakan center. Sudah seperti ini. Nah, bisa dirapikan ya teman-teman. Kalau sudah, bisa ditambahkan lagi garis dengan menggunakan rectangle seperti tadi ya, bisa diulangi. Jangan tebal-tebal. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misal terlalu tebal nanti bisa diedit lagi ya teman-teman. Disesuaikan lagi saja. Nah, bisa ditipiskan, bisa ditebalkan, bisa diatur sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, bawahnya saya akan memberi judul. Saya akan memberi judul sesuai dengan peta tematik yang kita buat. Kita bisa kembali ke add label lagi, lalu kita buat kotaknya. Di sini saya akan menggunakan judul sebaran penderita penyakit diabetes mellitus di Kabupaten Kulon Progo. Maaf, Kulon Progo tahun 2020. Nah, di sini bisa kita rapikan lagi seperti ini ya. Jika sudah, nah sudah seperti ini, sekarang kita bisa menambahkan legenda sesuai yang sudah kita buat tadi. Cara menambahkan legendanya yaitu kita bisa langsung ke icon di bawah add label, yaitu add legend. Caranya sama ya teman-teman, kita bisa langsung begini ya. Nah, di sini nanti akan muncul. Karena di sini masih banyak
layer karena tadi memang belum kita rapikan. Jangan khawatir kalau ada seperti ini, kita tetap bisa melakukan pengeditan di sini. Nah, kita bisa scroll ke legend items, auto update-nya bisa dihilangkan dulu centangnya. Nah, lalu kita pilih ini, bisa langsung kita klik kanan, kita pilih hidden. Begitu pula yang ini, dan juga Google Road. Lakukan ke semua yang sekiranya tidak diperlukan. Hidden. Untuk title atau judulnya, bisa diisikan juga. Di sini saya akan mengisikannya dengan keterangan. Seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk title fontnya juga bisa dikecilkan. Bisa diatur-atur lagi ya teman-teman. Alignmentnya juga kalau mau center juga bisa. Seperti ini ya. Ini sepertinya tulisannya masih agak kurang besar. Mungkin akan saya besarkan supaya lebih balance. Seperti ini. Jika kesusahan menggunakan kursor, teman-teman bisa menggunakan yang ada di keyboard untuk lebih presisi. Ini juga mau saya besarkan fontnya sekitar ini kepotong. Nah, seperti ini. Kalau dirasa terlalu besar bisa dilebarkan supaya lebih rapi juga. Mungkin akan saya buat rata kanan kiri saja. Oh tidak, center, tetap center. Seperti ini. Sudah, bisa kita beri garis lagi ya bawahnya. Dengan cara yang sama, dengan add rectangle. Bisa diatur tebal tipisnya, tapi jangan terlalu tebal ya teman-teman, supaya tidak terlihat aneh. Ini sepertinya agak terlalu ke bawah ya. Ini bisa digeser, begitu pula garisnya juga bisa digeser. Ya. Bisa kita kecilkan lagi sedikit lagi deh. Nah. Setelah itu kita bisa menambahkan sumber data yang kita gunakan dengan cara add label lagi, karena akan menambahkan tulisan. Sumbernya sumber profil kesehatan Kulon Progo tahun 2023. Kita besarkan sedikit fontnya. Seperti ini cukup. Nah, jika sudah, kita bisa beri garis lagi. Rectangle. Nah, jika sudah, di akhir kita bisa menuliskan identitas ya teman-teman, karena ini untuk keperluan tugas. Jadi saya akan menulis nama mata kuliah dari tugas ini, yaitu Sistem Informasi Geografis. Ini nama mata kuliah, nama peminatan, yaitu Biostatistika dan Kependudukan. Lalu di bawahnya bisa ditambahkan identitas diri, yaitu nama saya, dan NIM. Nah, seperti ini.
fontnya lagi-lagi kita bisa melakukan edit lagi, edit ulang seperti ini, bisa dibesarkan atau dikecilkan sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Lalu, nah kita arahkan ke center. Karena ini sepertinya terlalu besar ya, mungkin akan saya kecilkan sedikit supaya muat. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah peta tematik yang hari ini kita buat bersama. Lalu untuk menyimpannya, teman-teman bisa pilih icon yang ini ya. Nah, ini bisa langsung kita masukkan saja. Di sini mungkin. Ini ada banyak ya formatnya. Mungkin saya akan tetap menyimpannya dalam format PNG. Save. Nah, ini bisa langsung kita save. Nah, dan itulah tutorial pembuatan peta tematik menggunakan Quantum JIS. Semoga tutorial ini bermanfaat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.